The Shepherd. Mari kita bahas The Shepherd, Sang Gembala. Mari kita baca bersama-sama ayat ini berbicara kuat pada waktu tim kami ada di Israel. Kemarin malam kita baru pulang. Mari kita baca sama-sama yuk. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itulah yang Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Mari kita baca sama-sama Yohanes 10 ayat 11, 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Allah yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dia tidak berkata, kamulah gembala-gembala, tapi dia berkata, akulah gembala yang baik. Jadi saudara dimanapun saudara berada, di gereja manapun saudara berada, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yesuslah gembala kita, bukan yang di depan ini. Dialah gembala yang baik. Katakan amin. Dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia tidak segan-segan memberikan nyawanya. Minggu depan kita sudah masuk Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Dia disalib memberikan nyawanya bagi kita semua untuk menebus kita semua. Poin yang pertama, hari ini ada 3 poin tentang gembala. Saya lihat khotbahnya Pastor Ryan. Langsung saya harus nyambungin ya. Yang pertama adalah ada 3 poin hari ini tentang gembala dan domba. Yang pertama, bawa beban kita pada Yesus dan kita menemukan kelegaan. Kita harus bawa beban kita di kaki Yesus dan kita menemukan kelegaan. Saya ingat waktu kemarin kita 1 minggu ada di Israel bersama ada Pak Ritonga sama Ibu ya. Pak Ritonga dan Ibu. Pak Ritonga bilang saya bawa sapu tangan. Sapu tangan saya itu basah semua. Ditinggal ya Pak sapu tangannya. Ditinggal di Israel. Dia bilang, Pak, air mata saya, beban hidup saya, semua saya taruh di kaki Tuhan. Bawa beban pada Yesus, kita menemukan kelegaan. Ada tante saya hari ini datang, Ibu Dokter Gigi Rosa dari Kupang, ya dari Kupang. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Dokter Gigi Rosa. Rambutnya biru, saudara. Rambutnya biru, bajunya selalu matching, kemana-mana selalu foto ya, Bu Nur saya ini ya, Hani selalu foto, semua foto dimanapun juga selalu good vibes. Tapi di hari terakhir kita tanya bagaimana di Israel. Beliau pegang mic di Israel dan beliau nangis habis-habisan. Aku bawa beban pada Yesus. Suamiku meninggal, anakku meninggal. Di mana Tuhan? Dan dia berkata, hanya pada Tuhan kekuatanku. Kita bawa beban pada Yesus, kita menemukan kelegaan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mari kita lihat ayat ini ditulisnya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara tahu waktu saudara datang kepada Yesus, Yesus memberikan belas kasihan. Kata belas kasihan itu bukan sekedar kata yang kata belas kasihan. Belas kasihan itu adalah kata di mana kalau saudara baca bahasa Yunaninya dituliskan, dia akan melakukan apa saja asal engkau menemukan kelegaan. He's trying to do everything dengan kapabilitas dia untuk membuat Anda mendapat kelegaan. Karena itu dia sampai rela
mati di atas kayu salib buat kita semua. Bawa beban kita hari ini pada Yesus. Mari kita baca Matius 11 ayat 28, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Taruh tangan saudara. Tuhan memberi kelegaan padaku. Oh lega, Tuhan berikan kelegaan kepadaku. Jadi yang pertama, kalau kita tahu kita punya gembala Tuhan Yesus, bawa beban kita pada Tuhan Yesus dan kita akan menemukan kelegaan. Baik, kita masuk ke poin yang kedua. Dia menunjukkan jalan kebenaran. Seringkali kita hanya baca ini oh ya udah baca. Tapi mari kita baca Mazmur 23 ayat 3. 1, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku, lalu ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara ulang lagi, ia menuntun aku di jalan yang benar. Seringkali kita itu bingung, kita tersesat, kita lost. Kita bahkan bingung kita mesti jalan yang mana ya Tuhan. Pernah saudara, Tuhan saya kerja apa ya? What to do? Tuhan, mana yang jadi jodohku? Tetapi kepada gembala kita dia katakan ia menuntun aku di jalan yang benar. Buat saudara semua yang sedang dalam persimpangan jalan, di dalam jalan buntu, hari ini gereja menawarkan kepada saudara semua, datang pada Yesus, dia akan menunjukkan jalan yang benar. Katakan amin. Datang pada Tuhan yang mana? Saudara pikir, logika aja, mana yang lebih besar, saya itu ambil yang itu. Tapi ada ayatnya, tanya Tuhan, dia akan menuntun saudara pada jalan yang benar. Mari kita lihat, ini adalah gambar ya. Itu ada, gambarnya blur ya. Itu ada Dr. Rosa, Bu Intan, yang tengah itu namanya Bu Ayala, maaf dari handphone, kurang terang. Bu Ayala itu adalah tour guide kita. Dia orang Yahudi. Dia memimpin kita setiap kali kita turun di sini. Dia bilang, ini sejarahnya begini. Turki datang, lalu kerajaan Inggris datang, ini perang di sini. Kita dengarnya bingung-bingung. Karena dia punya 7 bahasa. Tetapi dia selalu berjalan di depan kita. Saya ulangi lagi. Gembala yang baik itu berjalan selalu di depan kita. Katakan amin. Gembala tidak pernah berjalan di belakang kita. Dia nggak pernah berkata, ayo lu jalan, kalau nggak aku pecut lu, ayo. Itu nggak pernah. Karena itu ke gereja, kekristenan, pelayanan ya, tim PW, Ryan, Feren, tim youth semua. Jangan suruh orang saat teduh, jangan suruh orang datang doa. Kita dulu jadi contoh. That's a true leadership. A true leadership kita dulu. Gak bisa kita suruh orang kasih persembahan atau pengorbanan buat Tuhan. Tapi kita dulu. Buat saudara yang di rumah jadi kepala rumah tangga. Kita dulu jalan di depan. Baru yang lain ikut. Yang setuju katakan amin. Mari kita baca ayatnya. Jika semua dombanya, 1, 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Ia berjalan di depan mereka. Mari baca. Ia berjalan bukan di belakang mereka. Jadi setelah saudara tanya, Tuhan tuntun saya di jalan yang benar. Saudara lihat jalannya Tuhan Yesus. Lihat dan ikut jalannya Tuhan Yesus. Terus ikut. Saudara tahu ada jenderal polisi yang besar yang diadili, kita lihat semua di sosial media. Saya hanya berpikir ya, pada waktu dia mau ambil pistol itu dan mau tembak, pasti Tuhan bilang, ikut saya nak. Jalannya Yesus bilang apa? Ampuni. Tapi dia pikir jalan kebesaran, jalan kuasa, jalan kekuatan. Aku ikut jalan yang ini. Dan selesailah semua. Pada saat-saat genting, ingat, ikut jalannya Tuhan Yesus. Katakan amin. Jalannya Tuhan Yesus apa? Mengalah.
Jalannya Tuhan Yesus berkata, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang bilang, saya ini apa ini, jalan apa ini? Oh, buntutnya pasti Tuhan yang bela. Awalnya kelihatan manusia kita yang kalah. Akhirnya jalan. Saya mau tanya, Yesus disalib, dia kan jalan di depan kan? Semua orang satu dunia, bahkan iblis bertepuk tangan seolah-olah dia kalah. 3 hari kemudian dia bangkit. Orang Kristen dikalahkan, dia bangkit lagi. Dijatuhkan, dia bangkit. 7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia bangun. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ikut jalannya Tuhan Yesus. Katakan amin. Dia menunjukkan jalan kebenaran. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Mari kita lihat Mazmur 26 ayat 3. Saya bacakan buat saudara. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Lihat baik-baik ayat ini. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Tadi kan menuntun dalam jalan kebenaran. Lihat bahasa Inggrisnya. Dari Mazmur 26 ayat 3 ditulis, Your constant love is my guide. Your faithfulness always lead me. Kata constant love is my guide. Artinya dia menuntun kita dengan kasih. Dia bukan menuntun kita dengan cara militer. Dia tidak pernah paksa kita untuk bertobat. Kita pun berkali-kali jatuh. Dia tetap kasih constant love. Kasihnya tidak berkesudahan. Katakan amin. Jadi dia menuntun kita dengan kasih. Oh, I still love you. Berapa kali saudara berbuat dosa. Berapa kali juga saudara hari Minggu datang ke sini. Firman Tuhan selalu berkata, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengampuni engkau. Karena kata Tuhan memimpin kita sebagai gembala itu ada unsur karena kasihnya yang konstan. Your constant love is my guide. Ini menjadi simbol dan semangat gereja buat tim PW. Menuntun semua tim pelayanan di sini. Semua dengan kasih Tuhan. Katakan amin. Beautiful ya, indah ya firman Tuhan. Poin terakhir. Sang gembala mencari kita. Tadi yang pertama, kita datang pada sang gembala, dia memberikan kelegaan. Yang kedua, kita datang pada sang gembala, dia memberikan jalan. Yang terakhir, ternyata sang gembala juga mencari kita. Mari kita baca Yesaya 53 ayat 6, 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kita semua sering sesat. Mazmur 119 ayat 176 ditulis, aku sesat seperti domba yang hilang. Mari baca sama saya, carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Kita sesat seperti domba. Saudara lihat gambar-gambar domba ini, ya. Saya mungkin yang di kanan ada kacamata tuh. Ya, pakai kacamata. Sandy mungkin yang lagi merem tuh sebelah kanan. Ya. Kalau yang itu apa? Melet siapa tuh? Mirip. Hari ini ya yang ulang tahun ya, Windy ya. Iya, ulang tahun. Nanti pulang satu gereja ya. Bakso Bowo. Bakso Bowo. Semangat. Oke. Nah, domba itu lucu-lucu ya dan unik-unik. Mari kita lihat ayatnya, mari kita baca sama-sama. Saya ingat nih ayat dari Pak Ritonga ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini kawanan domba gembalaannya. 200 kali kata domba itu ditulis di dalam Alkitab. Kita itu
disamakan oleh Tuhan dengan domba. Kawanan domba gembalaannya. Nah, mari kita belajar satu hal di sini. Kita itu seperti domba yang lucu-lucu ya, seperti ini. Kita ini domba, kawanan domba gembalaan daripada Tuhan. Saudara lihat miripnya kita semua, ini kita semua waktu di Israel. Waduh, ini gambarnya nanti saya ganti ya. Tapi ibadahnya udah habis ya. Ada telat. Ini aduh, ngeblur banget. Ya ini kita semua begitu ketemu laut, kita sampai di laut mati, semua bisa ngambang. Wah, itu udah gak ada rohaninya, saudara. Termasuk saya udah wah gitu. Jadi saudara kira, oh nanti Pak Albert jalan. Enggak, sama kok, kita juga domba ya. Sama, saya gitu ngapung teriak-teriak, wah gitu. Gitu ya. Sama semua. Lucu. Nah, domba, perhatikan. Domba harus ada kawanan domba. Dengar baik-baik. Domba yang sendirian paling gampang dimakan serigala. Domba yang sendirian paling gampang tersangkut semak lalu mati. Jangan sendirian menjadi Christian lone wolf, artinya Kristen yang sendirian. Oh, saya paling tahu, saya tidak mau ikut gereja, saya berjalan gereja, saya pilih gereja. Tidak baik buat saudara. Domba itu dalam kawanan domba. Kenapa? Karena ada gembala Tuhan. Selama kita ada gembalanya, pasti tidak akan dipimpin ke jurang. Katakan amin. Kalau saudara sendirian, bahaya. Karena domba tidak tahu mana naik, mana jurang. Tetapi kalau saudara ada dalam kawanan domba, saudara jauh lebih aman. Jauh lebih aman. Kalau saudara berkata, aduh saya lagi dalam banyak masalah nih Pak. Saya dalam kedukaan, saya dalam kesusahan, saya dalam lagi utang. Justru saat-saat itu saudara harus cari kawanan domba. Ngumpul semua dekat dengan gembala. Katakan amin. Jangan jauh. Tetapi tentunya, coba Sandy maju. Coba Sandy maju. Sandy sama Fabian ya, Fabian. Coba maju ya, saya mau kasih contoh di sini. Karena kawanan domba itu aman, ada gembalanya yang jaga. Penting kita orang Kristen harus punya kawanan, jangan sendirian terus saudara. Oh saya ibadahnya online. Saya ibadahnya online aja. Tidak bagus. Saudara perlu ada gembala, ada kawanan domba. Kan ayat Alkitab yang sebutkan. Nah, tetapi dalam kawanan domba, oke yuk kita bertiga jadi domba ya, sama-sama ya. Ayo, aduh, saudara persembahannya harus banyak ya hari ini ya. Oke, kita semua jadi kawanan domba seperti ini. Kalau kita rame-rame, pertama aman, ada gembala ya. Tapi kita akan sering bersinggungan kan. Dorong sana, dorong. Yang kenceng. Jatuh. Ya. Oke. Saudara, orang Kristen mah bohong. Betul, karena kita kawanan domba. Sama-sama kawanan, tetapi saudara lebih aman dalam satu kawanan daripada sendirian, dimakan. Nah, dalam kawanan domba saya mau tanya, bau nggak? Bau, karena saudara ngerasain baunya dia kan? Bau nih. Terus saya bau nggak? Banget. Oke, bau kan? Tetapi jauh lebih aman satu kawanan. Saudara rasa bau, orang Kristen memang bau. Tanpa saudara sadari, saudara juga bau. Ini saya juga bau. Tapi kita satu kawanan domba bersama dengan Tuhan gembala kita. Thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Sampai sini sudah nangkap pengertian ini. Jadi jangan sendirian, katakan amin. Nanti gereja akan membuat komsel, nanti gabung dengan komsel. Jangan sendirian. Dan saudara jangan pilih, saya mau komsel ini ya, lebih keren-keren. Sama aja. Yang penting kita berbagi hidup dalam keimanan kita. Oke,
Kita teruskan ya. Mari kita baca ayat ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya ini kawanan, bukan yang ini ya, salah. Ya gak bisa keluar gambarnya. Ada gambarnya gak bisa keluar? Gak bisa ya, oke. Baik saudara, waktu kita ada di Kolam Bethesda dan di Gereja Santa Ana di Israel. Waktu itu Pak Hani kasih sharing firman Tuhan. Setelah itu kita naik ke atas untuk melanjutkan perjalanan ke gereja Makam Kudus tempat Yesus dibangkitkan. Nah pada saat itu Ibu Ayala menghilang. Tour guide kita hilang. Nah pada saat tour guide kita hilang itu saya sebagai pimpinan di sana bingung. Karena saya juga gak tahu jalan di sana. Dan saya mulai lari ke sana kemari dan saya Bu Ayala, ni China li. Enggak mungkin dia bahasa Mandarin ya. Tentunya saya bahasa Inggris. Bu Ayala, where are you? Bu Ayala. Ternyata Bu Ayala ke toilet. Toiletnya agak jauh di sana. Baru dia kembali lagi. Waktu saya sedang cari Bu Ayala, tiba-tiba datang seorang hamba Tuhan, pastor setempat, romo setempat. Orangnya putih, baju putih. Dia lihat saya sedang panik. Dia pegang tangan saya dan berkata, "Are you okay? Are you okay?" Dia bilang, "Ya, I lost my tour guide. Saya kehilangan tour leader saya. Di belakang saya jemaat semua." Saya bingung. Lalu dia pegang, don't worry. Kalau kamu sedang mencari Tuhan, mencari gembala, dia bilang, siapa tahu dia juga sedang mencari kamu. Pasti dia akan mencari kamu. Kamu duduk berdiri tenang di sini. Sebentar lagi dia akan menemukan kamu. Dan Romo ini pegang tangan saya, yuk. Lalu dia bilang, yuk kita foto. Dan tiba-tiba seluruh jemaat foto-foto sama sang Romo. Dan kita foto semua rame-rame. Memang orang Indonesia di sana paling suka foto-foto. Ya, kalau tur-tur dari Eropa, Israel, ketemu Bapak Putra, gitu. Kalau Indonesia, semua gini, luar biasa. Berlutut juga begini. Luar biasa saudara. Nanti saudara alami sendiri ya nanti di sana. Ada juga yang doa di tembok ratapan. Kolbet titip foto nih. Aku doa dulu. Luar biasa. Memang Indonesia adalah negeri pencitraan ya. Jadi sang gembala juga mencari kita. Saudara lihat Sakeus mencari Tuhan, ternyata Tuhan yang mencari dia. Jadi hari ini kalau saudara sedang duduk, bukan kebetulan. Siapa tahu sang gembala sedang mencari Anda. Semoga gambar ini keluar. Gambar terakhir, saya undang tim pemain musik dan singers. Kita sampai di Padang Gembala. Saudara lihat ini Padang Gembala ya, saya ada fotonya. Ini Bu Intan sama Bu Vina. Tempat di mana orang-orang dulu, tempat Padang Gembala di mana Tuhan malaikat datang kepada para gembala menyampaikan bahwa Yesus lahir. Tempat yang sama ini. Oke. Saudara lihat ini. Dari tadi kita bicara kita sebagai domba Tuhan. Betul ya? Kita domba Tuhan harus ikut sang gembala. Gembala mencari kita. Lalu saya waktu tadi pagi siapkan firman. Saya bilang begini, Tuhan dari tadi bicara tentang domba. Tuhan, saya ngomong sama Tuhan. Saya ini tugas jadi gembala di Cijantung. Saya ini capek Tuhan. I'm tired Lord. Saudara, saya percaya saudara yang kepala keluarga di sini, Hani. Are you tired of menjadi gembala buat keluargamu? Saudara harus membersihkan kotoran mereka. Saudara harus berada di depan mereka. Apapun saudara harus di depan mereka. Engkau menjadi gembala buat rumahmu. You're tired. Dan
Tahukah saudara bahwa pada waktu Yesus datang ke dunia, malaikat datang pertama kepada orang-orang yang mau sacrifice buat keluarganya. Buat para suami-suami yang bekerja, ibu-ibu single parent yang berjuang menggembalakan anak-anak mereka. Malaikat itu datang kepada mereka pertama dan berkata, I have a good news for you. Aku punya kabar yang baik buatmu. Kamu semua para gembala, ada gembala besar yang datang menggembalakan kamu, sang gembala. Jadi Yesus datang tidak hanya buat domba-domba, tapi buat kepala-kepala rumah tangga, gembala-gembala rumah, gembala-gembala yang di kantor yang berjuang. Oh, Yesus datang buat kalian semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Aman bersama. Aman bersama. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku. Dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Menyediakan yang perlu. Kau setia. Kau setia. Kau mulia. Dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia. Kau setia. Kau mulia. Bapa, Kau setia. Tundukkan kepala kita semua. Siapa yang berkata, Tuhan gembala yang agung, aku memerlukan Engkau, saudara boleh angkat tangan. Bukan kebetulan saudara datang ke tempat ini, Dia juga sedang mencarimu. Tuhan, kepada setiap tangan-tangan, we are lost. Kami banyak dosa Tuhan, kami tersesat, kami kotor, kami perlu Tuhan. Ampuni setiap dosa kami, pegang tangan kami, tunjukkan jalan kebenaran kepada kami, berikan kelegaan pada kami. Baik secara finansial, secara keluarga, secara sakit penyakit. Tuhan berikan kelegaan kepada kami. Oh, Sang Gembala kami. Kepada siapa mata kami memandang? Hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau pegang setiap tangan, berikan kelegaan. Saat kami pulang hari ini, kami tahu Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Pujilah